Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar semuanya. Kali ini pembahasannya tentang usaha, daya, dan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Baik, pernahkah kamu mendorong tembok atau coba kamu dorong tembok? Nah, ketika kamu mendorong tembok sekuat tenaga kamu sampai keringat kamu bercucuran, apakah tembok tersebut bergerak? Mengapa demikian? Yuk kita cari tahu sahabat belajar. Ketika kamu mendorong tembok sampai lelah berkeringat, kamu tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya dikatakan nol karena benda tersebut tidak terjadi perpindahan. Nah, jika benda dikatakan melakukan usaha apabila benda tersebut melakukan gaya dan benda tersebut berpindah. Nah, sekarang apa sih usaha itu? Baik, kita lihat ya. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Atau usaha itu hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Baik, adapun persamaan rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Dan jika F yang ditanyakan atau gaya, maka rumusnya W per S. Sedangkan jika S atau perpindahan, maka rumusnya W per F. Dimana W itu adalah usaha, satuannya Joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Sahabat belajar, usaha bisa bernilai usaha positif jika gaya bekerja searah dengan perpindahan. Jadi kalau gaya yang diberikannya searah dengan perpindahan, maka bernilai positif. Jadi W sama dengan F dikali S. Sedangkan usaha bernilai negatif itu jika dua buah gaya bekerja dengan arah berlawanan. Coba lihat gambar ya. Yang F1 ke kiri dan F2 nya ke kanan itu terjadi berlawanan arah, sehingga rumusnya W sama dengan F2 min F1 dikali S. Nah, sahabat belajar, bagaimana dengan usaha nol? Usaha nol itu selama gaya bekerja benda tidak mengalami perpindahan atau diam ya. Atau juga usaha bernilai nol terjadi apabila arah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap perpindahan benda. Maka persamaan rumusnya itu adalah W sama dengan F dikali S. F dikali 0 karena S berpindah tidak terjadi perpindahan, maka hasilnya 0. Nah, sahabat belajar, kita lihat contoh soalnya. Lani mendorong rak dengan gaya 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Lani? Baik, kita jawab. Pertama itu diketahui gayanya 100 Newton, kemudian perpindahan 10 meter, yang ditanyakannya itu adalah usaha atau W. Kita jawab W sama dengan F dikali S, F-nya itu adalah 100 Newton, dikali 10 meter jarak perpindahannya, maka hasilnya itu adalah 1000 Joule. Nah, sahabat belajar, sekarang apa sih daya itu? Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Nah, adapun persamaan rumusnya itu P sama dengan W per T dan T sama dengan W per P. W sama dengan P dikali T, di mana P itu adalah daya, watt, W-nya usaha, Joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Sahabat belajar, di sini ada contoh soal pada daya. Seorang anak mendorong meja dengan gaya 150 Newton ke arah kanan sehingga meja berpindah sejauh 5 meter selama 5 sekon. Hitung daya yang dilakukan anak tersebut. Baik, sahabat belajar, kita jawab. Diketahui gayanya 150 Newton dengan perpindahannya 5 meter, waktunya 5 sekon, ditanyakannya itu adalah berapa dayanya. Kita jawab ya. Untuk rumus daya itu kan P sama dengan W per T. Nah, karena di sininya belum diketahui, maka kita ketahui dulu W-nya, usahanya, rumusnya itu W sama dengan F dikali S.
yakni 150 Newton dikali 5 meter itu 750 Newton. Kita masuk ya, P sama dengan W per T. W nya 750 Newton dibagi 5 sekon itu hasilnya 150 watt. Nah, bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia? Yuk kita lihat gambar di sini ya. Baik sahabat belajar, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia di sini contohnya ketika mengangkat barbel atau beban. Nah, ketika mengangkat barbel di sini telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban dan titik tumpu berada pada siku, yakni sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Nah, oleh karena itu lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Jadi ketika mengangkat barbel yang digunakan itu adalah prinsip jenis kuas ketiga. Nah, sahabat belajar, contoh lain ketika bermain bulu tangkis, dan ketika kalian bermain bulu tangkis itu menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana berupa pengungkit, yakni pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Untuk pengungkit jenis pertama ada di bagian leher, pengungkit jenis kedua ada di bagian kaki ketika jinjit, dan pengungkit jenis ketiga ada di bagian lengan. Nah, sahabat belajar, sampai di sini pembahasan hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.